Makin lama suaranya makin kenceng. Tiba-tiba suara itu hilang. Nah, temen gue ini yang di belakang, pas suara itu hilang, dia lihat ke kiri ada cewek yang di mimpi dia itu. Gue nge-backup temen gue, dia kan gak megang center ya, biar temen gue gak kesandung gitu. Entah kenapa gue nge-center ke kanan. Gue ngeblank seketika gitu, ngeliat putih tapi panjang. Waktu itu gue pendakian kalau nggak salah 2015 atau 2016 gitu. Nah, itu awalnya diajak sama temen. Ada salah satu temen gue ngajak. Gabut nih, udah lama nggak naik gunung. Yaudah ayo minggu depan ya. Salak satu. Hah? Salak satu? Gue baru pertama kali nih ke Salak. Gue udah mikir yang enggak tuh. Dih, Salak lagi. Gimana? Lu ikut nggak? Ini kata temen gue. Yaudah, gimana ntar aja deh. Akhirnya di hari Sabtu, yaudah deh gue ikut. Nah, ketika gue naik, ceweknya ada 4. Ica, Aul, Dama, yang orang Jawa nih, sama Bella. Kita ketemu di stasiun Tangerang, berangkat. Terus sampai di stasiun Bogor. Temen gue namanya Bella, dia bilang, ntar tungguin ya, soalnya ada temen gue mau ikut. Tungguin apaan? Soalnya ada temen gue mau ikut 1 orang. Jadi gue mendaki Gunung Salak ada kurang lebih 12 orang. Nah, gue kesana naik angkot. Kita mendaki via Cimelati. Awalnya gue nggak tahu Cimelati itu ilegal apa enggak, karena emang ada temen pernah lewat via itu. Namun pada saat itu memang belum diresmikan. Kalau sekarang udah kayaknya ya. Pas nyampe di atas buat simaksi gitu, gue bingung kok nggak ada simaksi, kok nggak ada base campnya, terus nggak ada pendaki lain juga. Ya udahlah, gue cuek gitu, santai-santai aja. Terus ada nih temen turun buat beli makanan sarapan pagi. Sebelum trek gitu kita mau makan dulu. Temen turun ke bawah kurang lebih jam setengah 6 pagi. Nah, pas jam 9 kita mulai trekking. Ketika gue berangkat ada satpam yang kayak ngelarang gitu. Dia bilang, maaf dek, ini nggak boleh didaki buat menuju puncak Salamanik. Karena belum diresmikan dan masih ilegal. Nah, udah gitu anak-anak ngotot buat naik lewat Cimelati. Kata satpam, yaudah kalau emang kamu nggak percaya silahkan, saya nggak tanggung jawab. Nggak lama kita jalan nih. Namun pas di persimpangan, gue dicegat sama petugas. Ternyata udah ada yang nungguin 5 sampai dengan 6 orang. Kamu mau kemana? Saya mau ke puncak pak. Wah nggak bisa lewat sini. Mending lewat jalur lain aja. Nah kalau emang kamu maksa, KTP kamu siniin. Nanti kamu ambil ya di Cidahu ketika melintas. Anak-anak akhirnya diskusi nih, takutnya kita di blacklist. Gue bilang gak usah aneh-aneh, jangan nyari masalah. Kita nyari aman aja lewat Cidahu. Akhirnya kita turun siang. Nyampe Cidahu kita naik angkot lagi. Di sana jam 2-an gitu. Udah gitu temen nih ada yang kayak buat urusin si Maxi. Udah nih kita pokoknya tinggal naik. Ketika gue naik sampai di Bajuri itu keburu sore jam setengah 5 kurang lebih. Temen gue yang udah pernah ke situ dia bilang, kita ngecamp di situ aja soalnya jauh ke puncak. Nah, kita mutusin buat ngecamp di Bajuri. Malam pertama tuh kita ngecamp di situ. Nah, temen gue udah mulai ngerasa aneh di malam pertama ini. Jadi kita bakar-bakar api unggun. Ada namanya Doli. Kok dia keluar tenda mulu itu 3 kali? Pertama. Kedua nggak gue tanya. Ketiganya baru gue tanya. Lu kenapa sih? Gue perhatiin kok keluar masuk tenda mulu. Ini gue bingung. Gue sebenarnya ngantuk. Gue capek. Namun setiap gue tidur, gue mimpiin cewek dengan muka yang sama. Pertama, kedua, ketiga, itu sama. Nah, di situ gue coba netralin dia. Ya udah, lu kecapean kali. Kita ngopi-ngopi dulu deh. Nah, pas pagi kita masih tidur. Kita nge-trek itu jam 12 siang dari Bajuri. Dan gue nggak tahu menau trek Gunung Salak. Jauhnya kayak apa. Nah, sampai puncak jam setengah 5 sore. Nggak lama gue bilang sama temen gue, takut keburu maghrib, keburu malam banget. Kan camp kita di Bajuri jauh banget, kita turun. Terus gue bilang ke temen gue, dia senior dan ketua nih, bang lu duluan deh. Maksud gue itu ngedampingin buka jalur gitu. Nggak taunya kita pas tengah jalan kepecah 2 kelompok. Di gua itu ada 6 orang. Nah udah gitu kita cari-carian. Soalnya temen gue paling pertama ya. Si botak kemana ya? Nah pas azan maghrib kita ngeres dulu tuh. Karena kan lagi azan ya. Kita ngehargain gitu. Nah udah gitu gue merhatiin nih si Diko. Kok dia diem aja. Dia paling belakang kan. Gue kalau emang lagi di pendakian suka merhatiin teman-teman gue. Akhirnya si Diko gue ajak ngobrol. Nah pas kita lagi istirahat,
Si Diko diem aja. Gue tanya, lu kenapa? Kalau lu kenapa-napa bilang. Dia bilang aman, 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 nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya kita mutusin buat jalan lagi. Pas kita nelusurin jalan, ada nih temen gue cewek si Bella. Nah dia mau kencing, kelar kencing pas turun gue ngedenger kayak ada suara di sebelah kanan. Kayak hewan atau apa suaranya kesek 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 kesek. Makin lama suaranya makin kenceng. Tiba-tiba suara itu hilang. Nah temen gue ini yang di belakang, pas suara itu hilang, dia lihat ke kiri ada cewek yang di mimpi dia itu. Tapi dia nggak cerita pas di pendakian ya. Dia bilang pas di bawah nih. Dia bilang itu pas suara itu hilang. Ada cewek yang dimimpiin mirip banget. Nah, pas turun salah satu temen gue jatuh. Nah, nggak taunya di belakang dia ada kuntilanak pas dia jatuh itu. Gue ngerasa ini teror diikutin. Nah, lanjut. Terpecah lagi nih. Nggak taunya jadi 3 kelompok. Temen gue ini si Deo, temennya Bella yang ketemu di Bogor itu loh. Akhirnya si Deo ini mutusin buat ngejar temennya yang di depan. Dia lari gitu. Pas lari kayak ada suara manggil dia. Makin semangat dong dia lari. Kok jauh padahal jarak suaranya itu deket. Dia bilang gue ngejar suara itu deket. Kok jadi jauh? Dia bingung nih antara mau nerusin ke temennya yang pertama sama nunggu gue di belakang. Akhirnya dia diem di situ bener-bener gak gerak sama sekali. Akhirnya kita ketemu lagi tuh. Nah udah nih gue balik ke cerita gue. Pas gue mau lanjutin temen gue bilang gini, gue juga ngerasa kayak gue masih di sini lagi ya. Apa gue tersesat? Apa diputer-puter ya? Ya udah, gue akhirnya berserah diri. Gue di sini cuma mau liburan, nggak ada niat macam-macam, berpikiran yang enggak lah. Akhirnya yang lain serentak diem. Kita mutusin buat istirahat bentar. Kelar istirahat, kita lanjutin lagi tuh. Namun kita di situ-situ lagi. Enaknya anak-anak cuma diem, nggak ada yang bilang kok kita di sini lagi gitu. Hanya dalam hati mereka aja. Kita akhirnya doa bareng. Semoga nggak terjadi apa-apa. Di sini posisi kita udah malam, nggak nemuin pendaki naik atau turun. Itu posisi jam 10-an lah. Kita lanjutin jalan. Temen gue ada lagi dia bilang, weh bentar lagi tuh tenda kita tuh. Nah ternyata itu bulan. Kita tuh kayak berhalusinasi gitu lah. Di saat itu air dan makanan kita pun habis. Kita kecapean, kelaparan. Udah gitu gue kira tenda, nggak taunya bulan. Wah halusinasi lu. Gue nge-backup temen gue, dia kan gak megang center ya, biar temen gue gak kesandung gitu. Entah kenapa gue nge-center ke kanan. Gue ngeblank seketika gitu, ngeliat putih tapi panjang. Entah makam atau apa gue gak tahu. Akhirnya ditepok sama temen gue, lu nyenternya kemana sih? Gue bilang maaf maaf maaf, astagfirullah. Gue di rolling paling depan buka jalur. Nah pas mau sampai di Bajuri, kayak ada persimpangan dua kanan dan lurus dan kiri. Emang gak ada jalur. Nah kenapa kita jalurnya ke jalan air? Coba lu cek jalur yang tadi, nggak ada jalur air deh. Kok cuma ini jalurnya ya? Gue di sini kayak semacam dibikin pusing atau halu gitu. Soalnya pas gue balik lagi, gue cek bareng jalur itu ada. Pas kita balik lagi ramean, kok ada jalurnya? Akhirnya deket nih di Bajuri, temen gue lagi pada bakar-bakar gitu kan di sana. Nah pas gue sampai di Bajuri nih, temen gue ini nggak taunya dia punya inisiatif sendiri. Oh temen gue masih di belakang, gue ambil kayu bakar buat bikin api unggun sendiri. Pas nyari kayu bakar ketemu sama macan hitam pekat gitu. Entah macan atau puma gitu. Matanya nyala tapi masih anakan, dia langsung diem. Puma itu pun diem. Gua kabur dia kabur. Nah kita cerita ini di bawah. Nggak taunya kelompok yang paling depan ini ada orang Jakarta, gue lupa namanya. Dia cerita ada bayangan hitam yang nabrak dia, tiba-tiba dia jatuh gitu. Lu kenapa? Gue nggak tahu, tiba-tiba ada bayangan hitam nabrak gue, tiba-tiba jatuh. Nah kaki dia keseleo pas itu tuh. Nah alhamdulillahnya pas sampai di Bajuri semua, si botak ini bilang pas tidur di tenda kok kayak ada orang yang muter-muter di situ. Di Gunung Salak doang ini gue ngerasain kayak gini. Nah pas kita turun gue dipanggil sama Basarnas. Sini sini. Kenapa pak? Mana teman kamu? Ada di belakang pak. Yaudah kamu duduk-duduk aja dulu sana. Gue mikir kalau ada Basarnas kan ada orang hilang ya. Kok gue yang disuruh istirahat gitu? Gak lama ada bapak-bapak yang tadi jaga di Cimelati. Terus dia bilang ini temen kamu masa nggak tahu? Ada orangnya. Kan gue kalau udah capek malas foto-foto dan anak-anak serah deh mau ngapain aja. Nah terus sini sini. Udah kamu istirahat dulu, makan-makan dulu, minum dulu, kamu kan capek. Tapi kan kayak gitu gue bingung ada apa. Setelah ditanya sama bapak itu, kita difoto pas di Cimelati.
Nah bener berarti yang gue bilang, udah kita yang ngantang-ngantang aja, lewat jalur Cidahu aja. Nah nggak taunya si bapak itu kok ada foto-foto saya dan teman-teman saya pak. Kirain kamu ngeyel, tapi saya nggak lewat sana pak, kita lewat Cidahu. Ini bu kamu nelpon ke Basarnas Pusat. Nah gue bilang mending lu telepon ibu lu sekarang biar nggak khawatir, nggak kenapa-napa sama ibu lu. Kita salahnya nih di Simaksi nulisnya 1 hari, kita ngecamp harusnya 2 hari nulisnya. Kita di sana bisa diceramain sama Basarnas dan petugas-petugas di situ. Tapi kita tetap minta maaf. Iya, kita memang salah gitu. Posisi kita itu salah. Cuma di miskomunikasi aja. Ya udah kita salah, kita akuin.